Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Gelar Bunda berduka cita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada sengsara dan duka citanya yang luar biasa selama sengsara dan wafat Kristus. Peringatan Santa Perawan Maria berduka cita mengungkapkan bahwa Maria sebagai teladan sempurna dari seseorang yang setia berdiri di kaki salib sampai saat kematian puteranya. Dia sungguh-sungguh setia, tidak mundur selangkah pun ketika menyaksikan penderitaan Yesus Sang Putra itu sendiri. Tindakan kasih Sang sedemikian mengungkapkan kemauan Maria untuk menanggung suatu pengorbanan macam apapun, kesulitan apapun, dan juga penderitaan serta sengsara yang sebagaimana berat pun dia siap untuk menanggungnya bersama dengan Yesus. Sehingga dia mengikuti terus dalam perjalanan Yesus. Apapun yang terjadi, seberat apapun penderitaannya, dia akan tanggung dan dia yakin bahwa bersama dengan Yesus itu dia mampu untuk menanggung penderitaan sebesar apapun. Dia berdoa kepada putranya. Dia berdoa untuk putranya dan juga mendukung dia. Bahkan dia menyerahkan Yesus Sang Putra, tunggal satu-satunya kepada kehendak Allah. Karena dia yakin bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kesetiaan dan konsistensi menjadi barang yang sangat langka sekarang ini. Banyak orang cenderung mementingkan ekspresi cinta yang luar biasa daripada kelanggengan cinta itu sendiri. Banyak orang yang mengekspresikan cintanya itu menggebu-gebu luar biasa. Tapi jarang yang berani untuk berjuang bagaimana menjaga kelanggengan, kelangsungan cinta itu sendiri. Maka tidak heran ketika relasi digerakkan oleh rutinitas dan juga diterpa oleh berbagai badai persoalan, mereka seringkali merasa bahwa cinta itu sudah tidak ada lagi. Itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada persoalan-persoalan yang besar dalam keluarga, langsung orang begitu mudah, ya cintaku sudah habis. Tidak ada lagi cinta di dalam diriku terhadapmu. Situasi ini tidak mencerminkan cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu seperti apa? Cinta yang sejati itu mirip matahari, bagikan matahari. Kehangatannya memang kadang berkurang ketika mendung, ketika tertutup awan tebal. Tetapi pasti matahari akan kembali esok hari. Cinta seharusnya tidak pudar oleh karena usia, tapi juga oleh penderitaan yang terjadi dalam hidup manusia. Itu cinta yang sejati, tidak akan pudar. Walaupun ada kesulitan, mungkin juga ada penderitaan di dalam hidup bersama, tapi cinta yang sejati tidak pernah akan pudar. Itulah yang dimiliki oleh Maria. Cintanya tidak pudar pada Yesus Sang Putra, walaupun menyaksikan penderitaan putranya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, melalui perikop Injil hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mempedulikan keluarga sampai masing-masing itu tutup usia
atau sampai akhir hayat masing-masing. Kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus tidak mengabaikan ibunya, nasib ibunya. Dia sendiri sedang menderita sekalipun. Kalau kita perhatikan di dalam Injil tadi, walaupun Yesus itu menderita begitu sangat menyakitkan, dia tetap memperhatikan ibunya. Artinya adalah bahwa keluarga itu masih tetap di dalam hatinya walaupun menghadapi kesulitan yang sangat berat sekalipun. Penderitaan seringkali kita pakai sebagai alasan untuk mengeluh kepada Allah. Iman kita mudah goncang ketika berhadapan dengan kesulitan, dengan kekecewaan, dengan kegagalan, bahkan juga dengan penderitaan, bahkan pengalaman-pengalaman yang pahit. Maria bukanlah tipe manusia seperti itu. Dia tidak mengeluh ketika menjalani perannya sebagai Bunda Yesus. Ia tidak lari dari rencana Allah. Ia tidak lari dari realita hidup, bahkan menyerahkan hidupnya secara total dan radikal kepada Yesus itu sendiri. Di kaki salib, Maria menyaksikan kematian putranya. Kita bisa membayangkan betapa sedih hati menyaksikan putranya mati di kayu salib, menyaksikan putranya diperlakukan secara keji tidak adil, bahkan juga dicaci maki. Namun Maria tidak marah. Maria tidak jengkel. Dia juga tidak mengeluh pada Allah, karena dia yakin bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, duka cita Maria bukanlah kesedihan seperti seorang ibu yang sedang depresi, namun mengandung misteri harapan dalam duka itu sendiri. Ada harapan yang besar, menanggung penderitaan yang hebat dan dahsyat bersama putra tunggalnya. Dengan hati keibuannya, Maria menggabungkan diri dengan kurban Kristus dan dengan penuh kasih mempersembahkan putranya kepada Allah sendiri. Itulah Maria yang kita peringati hari ini sebagai seorang bunda yang berduka cita. Peristiwa di kayu salib terlihatnya singkat dan mudah untuk kita pahami. Maria hadir pada waktu itu dalam penyaliban Yesus putranya. Maria secara aktif menemani Yesus putranya sampai puncak Kalvari. Dia tidak meninggalkan putranya berjalan sendirian. Sehingga penerimaannya, menerima Yesus itu sungguh-sungguh dengan tulus, dengan ikhlas, dengan cinta yang sejati. Maka cinta kasihnya itu pun juga akhirnya diperluas dengan menerima murid-murid Yesus sendiri di dalam rangkulan kasih keibuannya. Dia tidak hanya menerima Yesus, tapi juga menerima murid-murid yang ditinggalkan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia mengalami penderitaan yang begitu mengerikan, tetapi dia masih tetap mengingat ibunya, berkata pada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yesus menyerahkan ibunya pada muridnya karena dia tak mungkin lagi bersama-sama dengan Maria itu sendiri. Semuanya sudah habis. Dia tidak berdaya, bahwa pakaiannya pun sudah diundi oleh para prajurit-prajurit.
Namun nasib sang ibu dipikirkannya. Dia tidak mengabaikan ibunya, tapi dia berkata dengan lemah lembut kepada murid-muridnya, maka murid yang dikasihnya, inilah ibumu. Dari kata-kata itu mau mengungkapkan bahwa Yesus sadar akan meninggalkan ibunya. Namun ibunya juga harus ada yang merawatnya, yang menjaganya. Sehingga Yesus Kristus melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas yang mulia itu sendiri, yaitu menghormati sang ibu, merawatnya sampai tuntas. Dia sudah tidak berdaya, tetapi bagaimana sang ibu juga tetap harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Di tengah situasi seperti itu, Yesus ingin memastikan bahwa ibunya itu akan terjamin kelangsungan hidupnya, akan dijaga keselamatannya, terjamin spiritualitasnya, terjamin hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dari sikap ini kita belajar bahwa kewajiban kita kepada keluarga tidak boleh kita abaikan. Terlepas dari apapun dan bagaimanapun keadaan kita, jangan melupakan orang tua. Mungkin kita mempunyai kekurangan dalam kehidupan, entah ekonomi dan sebagainya. Tapi kekurangan bukan alasan untuk melalaikan tugas mulia, menelantarkan orang tua. Persoalannya bukan apa yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, tetapi apakah kita peduli kepada orang tua. Yesus peduli kepada ibunya sampai mati. Sehingga pada hari ini kita diingatkan, kalau kita betul-betul peduli pada orang tua kita, kita pasti akan selalu mencari dan memiliki sesuatu untuk berbagi itu sendiri. Mari kita mohon berkat pada Allah, agar kita sungguh-sungguh peduli pada orang-orang tua kita masing-masing. Kadangkala ada orang tua yang mengeluh, aku bisa membesarkan anakku sampai 10 orang, tapi mengapa 10 orang ini tidak bisa menjaga, merawat saya ketika saya sudah tua? Itu tandanya orang-orang itu tidak peduli. Maka Yesus mengingatkan kita semua, kalau tadi Yesus berkata, inilah ibumu, mau menyadarkan kita semuanya yang masih muda, kau juga lihatlah orang tuamu. Hendaklah kamu peduli, kamu perhatian pada orang tuamu. Jangan tinggalkan seorang diri. Karena itu adalah tugas yang mulia bagi setiap orang. Maka marilah kita mohon kepada Allah, agar mungkin kekurangan di dalam ekonomi atau apa saja, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk menelantarkan orang tua. Mudah-mudahan keluhan-keluhan orang tua yang berkata, aku bisa membesarkan anakku sampai 10, tapi yang 10 ini kok tidak bisa menjaga diri saya ketika saya sudah usia senja. Karena kepedulian, perhatian tidak ada dalam hati 10 orang itu.